Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Rasulullah sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita bahagia, ancaman, dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan manusia teladan sepanjang masa. Berikut adalah qasidah yang menceritakan sekilas tentang kehidupan Rasulullah SAW berawal dari kelahiran hingga diangkat menjadi Rasul. Mari kita lantunkan bersama-sama. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usia, wafat ibu tercinta. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun, mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul, akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul
yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, semoga qasidah tersebut memudahkan teman-teman dalam mempelajari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah mengkhianati janji, dan sayang kepada yang miskin. Nah, anak-anakku, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak menjumpainya, tapi kita wajib meyakini kebenarannya dan patut menjadikannya teladan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, Rasulullah bersama Siti Khadijah dikaruniai 7 orang anak, yaitu yang pertama Ibrahim, kedua Qasim, ketiga Abdullah, keempat Zainab, kelima Ruqayyah, keenam Ummi Kulsum, dan ketujuh yaitu Fatimah. Selanjutnya kita akan mempelajari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Beliau kemudian melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama melalui Jibril, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan turunnya Quran Surah Al-Alaq tersebut menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah dipilih dan diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa lama, turunlah wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastaghfir, walirabbika fasbir, yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua tersebut, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun tempat berdakwah ialah berada di rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi.
Adapun orang yang pertama kali memeluk Islam dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Mereka ialah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Adapun wahyu tersebut berisi perintah agar Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kami melihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Quran surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Anak-anakku, banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah. Karena usahanya yang selalu gagal, akhirnya kafir Quraisy memboikot Nabi Muhammad, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah yang bernama Syi'ib. Adapun pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun yang dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Adapun isi pemboikotannya, yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kemudian, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Keempat, kaum Quraisy tidak akan berbicara maupun menengok orang Islam yang sakit. Kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Dan yang terakhir keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikatan tersebut digantung di dinding Ka'bah dan ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Adapun setelah 3 tahun, undang-undang itu dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bahtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad, dikarenakan mereka kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, anak-anakku, selanjutnya adalah kita akan mempelajari cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Antara lain, tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Kemudian, dalam bergaul, harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Kemudian yang selanjutnya, dalam mengajak teman untuk berbuat baik, tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.